siapa? imam. Itu kan kata-kata siapa yang Iya, si penyesat itu, Entar dulu, saya tanya, saya baru tahu kamu itu mualaf ya. ya benar. Nah, waktu mualaf itu kau rajin baca Alkitab nggak? Ya nih semua Bible nih di kepalaku nih. Mang kita lanjut aja. Gak usah Nggak, bahas ke belakang. bukan, saya mau nanya. Oh, mulai kan, mulai. Saya mau nanya loh, kau boleh Mulai. boleh nanya loh, masa aku nggak boleh Mulai. nanya Jawab loh? dulu nanti ibu bertanya. Nah, sudah saya jawab. Yang Si, ngomong si itu penyesat penyesat kan itu, bukannya bu, yang ngomong penyesat itu adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. bu, di sini bu dikatakan Gini keesokan loh, hari. Nah, apa udah. namanya gini. Ketika menjelaskan sesuatu, ya, jelaskanlah secara baik dan gitu. Dari kulangin ya. Ini yang berkata ini kan kepada orang Yahudi dulu, orang-orang imam dan orang-orang Farisi. Berarti itu ahli-ahli Taurat. Ini yang mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang keagamaan yang lebih baik daripada orang-orang itu. Itu kan menurut Ya, menurut aku, menurut ini loh, Matius, gini. Ibu. Ini menurut Matius kok Ibu bilang menurut aku. Sebentar. Bukan. Yesus kan berbicara kepada orang-orang Yahudi sama-sama orang-orang Farisi. Hmm. Lihat apa katanya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu hidup keagamaannya lebih baik daripada yang menyampaikan. Makanya orang ini berani berkata bahwasanya yang mengatakan bangkit pada hari ketiga itu si penyesat. Orang ini yang berkata, gimana sih ibu? Makanya aku bilang di Matius 27-nya, makanya orang ini berkata di sini ahli-ahli Tauratnya dan orang-orang Farisi nih. Nah, Matius 27-nya dikatakan di sini orang-orang ahli Taurat tadi. Dan mereka berkata, yang berkata siapa? Farisi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam. Ini imam-imam lagi dibilang nih, bukan kaleng-kaleng. Dia berkata kepada Pilatus, Tuan katanya, kami ingat bahwa si penyesat itu, si penyesat orang Yahudi yang bilang. Bukan aku. Ini yang bilang si penyesat ini adalah orang yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Imam lagi nih, bukan orang-orang biasa, imam. Berarti orang berkelas di antara itu. Dan mereka berkata ini, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, si penyesat ini pernah berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya dia berkata ini kepada Pilatus, si penyesat itu pernah berkata sesudah 3 hari, aku akan bangkit, kata si penyesat itu. Mereka menyampaikan kepada Pilatus, pertanyaannya, siapa yang bangkit pada hari ketiga? Nah, Ya, silakan. udah pernyataanmu ke Silakan. orang-orang, pernyataanmu ke orang-orang ingin apa, memaki-maki atau mengolok-olok udah. Apakah ketika kau mengolok-olok membuatmu merasa hebat? Curhat. Enggak, saya nanya, apakah dengan mengolok-olok kau merasa hebat? Emang yang ngolok-ngolok siapa kok tiba-tiba? Setelah kau mengolok-olok kau merasa hebat. Terus udah gitu Ya, yang di bawah tertawa-tawa. Begitu? Ini namanya ketika dia otomatis emotnya akan berkata, Ya, jelaskan enggak. ibu, jelaskan. Jelaskan Enggak. dulu, silakan jelaskan. Apa namanya? Yang kau jelaskan itu, ya. Kalau saya sih baca kitab Amsal. Kalau kau Kristen itu dulu Kristen pasti kau baca kitab Amsal. Kau pernah baca Yeskiel. kitab Amsal? Aku baca Yeskiel. Amsal. Aku Kau baca udah baca? Yeskiel. Ya, Aku enggak. baca Yeskiel. Kau Ya, baca kok dipaksa aku? Enggak. Kau hanya baca Yeskiel. Kau udah baca Amsal belum? Udah. Ibu itu Amsal 30 nomor 6. Jika ibu menambahkan sesuatu, ibu dituduh penyesat.
baca Amsal itu udah kau baca nggak dari Amsal ayat pertama sampai 31? Bu, jelaskan dulu ini Bu, nanti Bu Udah, curhatnya. saya nggak curhat. Saya pokoknya tiap hari akan mengingatkanmu supaya kerjamu Oke. jangan mengolok-ngolok. Yang ngolok siapa Ibu? Nggak Astaga. ada Amsal gunanya. Amsal 7, 17, 18. Nggak Ya ada mati kodasai. gunanya. Nggak ada gunanya kau itu. Oh gitu, jadi Sebenarnya gini pura-pura loh. dia pura-pura. Oke, biar gimana jelaskan. Sebenarnya gini. Ya, nggak ada gunanya kalau saya bilang. Saya tetap akan mengingatkanmu kau adalah domba yang hilang. Gitu kan? Yang domba itu kalian nih Bu, Belajarlah. kami nggak mau jadi domba. Kristen dibilang domba sama Bu. Makanya aku keluar dari Kristen nggak mau dikatakan binatang. Oh, kenapa? Makanya di Malah Islam itu, Bu, di Islam itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tiba-tiba dikatakan, kamu seperti guk-guk. Jika engkau tidak, kata Yesus apa? Kalau engkau bukan orang Yahudi, maka engkau dikatakan seperti guk-guk. Yesus nomor 26. Kalau orang Israel dikatakan domba. Itu binatang nggak menurut Ibu? Guguk sama domba itu binatang nggak? wah, tergantung apa sih namanya Ya, pemahaman itu. apa. Itu kan Yang tadi, kiasan. tadi. Itu kan Matius 27, kiasan. 83. Jadi Matius sebelum kau berangkat kerja, kau live isinya untuk mengolok-ngolok supaya dapat uang receh. Iya, nanti aku ngamen. Aku mau ngamen beli baju si gondrong. Ibu jelaskan dulu, Ibu. Terus setelah kau udah dapat uang receh, atau kan kau salah berpikirnya. Kau itu apa namanya bikin komal, kau ajarkan tentang ajaranmu. Itu yang benar, bukannya Malah kau tuh. ambil kitab orang terus kau olok-olok. Aku di sini, Nggak ada Bu. Aku ini Bapak gunanya. Gembala, Ibu. Ibu, semua apapun profesi aku, seandainya aku adalah tukang kayu, andainya aku adalah pengambil kayu bekas, jika itu suatu keimanan disampaikan, harus kusampaikan agar apa? Tidak banyak orang terjerat Ya daripada kau berikan imanmu. Kau jabarkan gini loh. Ibu mempertanyakan Ini profesi. Ibu Al-Qur'anmu misalnya nih ya. Ibu, Saya nggak tahu ya Al-Qur'an itu awal Ibu nggak boleh menjengkali profesi orang. Yesus aja tukang kayu. Apakah ibu menjangkal dia sebagai tukang kayu? Profesi orang. Itu profesi hanya sebagai kiasan. Keren kali aku. Ibu ini kayak gini teman-teman ya. Ini parah nih. kau cemen kali kau Sal. Ya anak muda cemen kali kau mute. Ya udah silakan jelaskan Ibu. Jangan di sini Enggak gini saya kasih tahu. Kau jelaskan tentang agamamu aja di komalmu. Misalnya nih kayak di kitab di Alkitab. Gini sebentar. Ibu itu nanti naik ke room Kristen bilangin, "Woi, pengikut Kristus, kalian tuh jelaskan aja agama Kristus." Udah Pernah mereka lakuin nggak? dari kemarin Allah. Dari kemarin saya ngikut Komal ya, itu yang hostnya Bang Win itu kan yang saya ikutin. Mana datanya? Itu kok ada. Bisa aja dalam segala hal. Allah. Itu kayak gini. Yang saya ikutin kan Komal, ada Komal, terus udah gitu ketika saya menjelekan kalian dibilangin nggak boleh gitu Bu. Oh gitu ya maaf kan gitu. Ibu tuh kan bilang tadi kan. Penontonnya nggak banyak. Ibu bilang tengok, Ibu. Gini. Tengok gini.
Jika saya terpilih nanti semua setera. Dengarkanlah saya ngomong dulu. Semua murah sama saya nanti ini. Semua murah. Serius. Nah, itu Ibu. Bilangnya udah mana ada aja. Masih tuh orang Kristen tuh ngomel tuh. Siapa sih? Alah. Siapa? Siapa? Oke, Ibu nggak mau ya biar kita naikkan penyembah manusia lain ya. Biar kita turunkan Ibu ya. Kayaknya udah panas sekali si Paragat ini. Oke Ibu ya, nanti Ibu naik lagi ya. Oke? Mau Nah, nangis kan? Mau pesan. nangis. Pesan buatmu satu. Mau nangis. Enggak, pesan buatmu ya. Oke. Supaya hidupmu berubah dan sukses. Oke? Jangan Ya, mengolok-ngolok Yesus. orang. Itu aja, supaya kau sukses, jangan mengolok-ngolok. Dia nggak sadar, Yesus aja marah-marah di bait suci. Obrak-abrik jualan orang lagi. Oke bro, on cam bro. Kita ngobrol santai dulu. Umur saya Kan yang kusampaikan tadi kamu jangan langsung. Kamu udah dengar kan? Udah jelaskan yang kusampaikan tadi menurut daripada Matius 27:63. Oke, tapi yang kemarin belum selesai. Habis itu ke Kok situ. belum selesai? Jangan takut. Itu kita bahas nanti. Saya jelaskan ini. Oke, silakan. Yang apa kamu bilang? Jangan ngeles lagi. Udah jelaskan dulu, jangan mau nangis. Udah jelaskan. Jelaskan. Mutar-mutar kok pasti di sini. Jelaskan. Apa tadi? Biar saya buka ayatnya. Ayatnya ayat berapa? Biar saya buka. Oke. Matius 27:63. Beleng-beleng semuanya mereka nih. Beleng-beleng, tenang aja kamu. 27. Iya. Ayatnya 60. 63. Saya kau udah 63. jawab tadi. Udah malu kau jawab tadi dari 62. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka yang berkata siapa? Oke. Mereka Yang berkata imam-imam ahli-ahli Taurat. Berarti orang-orang besar tuh. dan orang Imam- Farisi. Dengar yang saya baca. Imam-imam. Tunggu pakai. Saya ulangi. Imam-imam dan orang Farisi. Jangan diubah dong. Imam itu. Nah. Amsal Dan 30. mereka berkata, Tuhan penyesat sewaktu hidupnya berkata. Udah. Kan itu kan? Ya, berkata apa dia? Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Oke, siapa yang pernah berkata 3 hari dia akan bangkit? Yesus. Berarti siapa? Berarti disebut sipenya? Yang menyebutkan itu siapa? Nah, di situ yang berkata orang-orang besar. Iya. Yang berkata orang-orang besar dan orang-orang Farisi. Imam-imam loh. Tahu nggak kok kalimat Iya. imam-imam? Nah, Banyak imam-imam. berarti bro, berarti dia pernah berkata si bangkit 3 hari ini pernah berkata kepada imam-imam dan ahli Taurat. Bukan cuman kepada mereka. Lah, iya dia berkata. Udah. Iya, udah saya jawab kan? Silakan. Kok dijawab? Berarti yang berkata siapa? Imam-imam. Oke, buka Lukas 24 nomor 63. 63. Kamu yang buka, kamu yang ambil data. Kamu yang buka. Buka. Saya akan buka data yang saya bawa. Oke. Di sini siapa yang berkata akan bangkit pada hari ketiga? Tapi saya merokok dulu ya. Saya udah Saya merokok dulu. Saya merokok dulu ya. Mulai. Ini saya merokok apa? Oke. Saya pembohong. Habis itu nggak jawab. Tipe saya pembohong ya. Saya buka. Oke, saya merokok dulu. Nah, di sini dia Lukas 43. Teradik ya. Oh, berarti Lukas 22. Udah 2 ayat kamu bawa ya. Berarti saya 2 ayat. Bentar adik. Kamu jangan panas-panas lah. Sabar. Saya santai. Kerjaan saya santai kok.
Nggak mau saya nipu. Saya jauhkan duit haram. Biar ente tahu. Apa kau bilang? Saya menjauhkan duit yang haram. Nggak mau saya nipu-nipu. Santai aja. Ya udah kamu on cam lah. Ah, Saya Maksud- merokok. Gini. Saya izin. Saya merokok. Udah kamu lihat saya tadi. Sekarang buka datanya. gini lah bro, maksudnya merokok kan bisa gini. Waduh, itu tipe pembohong. Kenapa kita takut mengatakan kita merokok? Hah? Kan saya udah ongkem lama. Apalagi sih kurangnya? Oke, saya matikan rokok saya ladeni kamu. Nah gitulah baru. Jangan kayak gitulah bro. Kamu tuh harus jujur bro. Justru saya jujur, saya merokok. Nggak seperti kamu, saya gimana sih? Seharusnya saya ngomong bro. Udah, Saya nggak kasih, perokok. Seharusnya kamu ikutin aku. Loh, Biar kau tuh tahu. lebih sehat saya dari Abang kamu. Muni Umur nggak saya udah merokok, 50. Umur saya udah 50. Walaupun Orang bisa umur menilai siapa lebih sehat kita. Walaupun Udah. walaupun Tunjukkan datanya. 50. Tunjukkan datanya. Ngomong. Bentar ya. Bentar sabar. Mereka dan katanya ini dek 24 dek. Lukas 24 dek. Bacakan. Dan katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita bangkit di antara orang metong pada hari yang keberapa nih? Ketiga. Ya udah, berarti siapa dikatakan tadi? Oh, memang Yesus yang mengatakan begitu. Gimana sih orang penonton udah lihat? Aduh. Silakan Anda menilai berapa pasang mata. Jawab ya. Jawab dulu. Berarti yang bangkit pada hari ketiga siapa? Itu perkataan imam-imam. Tidak masalah. Udah ya. Udah saya Ini jawab. biar aku kasih tahu ya. Biar aku kasih tahu ya. Dari mana orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu berani berkata kepada Pilatus? Itu hak mereka. Karena Yesus telah mengatakan itu. Dan dengar. Oh, hak mereka. Giliran saya jawab. Yesus bro. Udah gelagapan, bro. Kok gelagapan dong kamu? Terberkatilah kau ini. Santai, udah giliran saya ya. Takut kamu. Apanya bergalapan? Dengar. Apanya? Hei. Aku lagi pemberkatan. Dengar kamu, udah takut kamu dengar. Bergalapan. Bergalapan. Udah ya. Udah kan? Apanya? Lah kau udah jawab rupanya. Udah saya jawab. Di mana kau jawab? Pakai telinga, pakai telinga. Emang kau tahu? Emang kau tahu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kata Yesus mereka lebih baik agamanya. Gak mungkin mereka tuh Mana berbohong kepada buktinya? Pilatus. Mana buktinya? Biar saya cari kamu. Mana buktinya? Udah 3 ayat loh. 3 nanti saya Oke, bawakan buka ayat di kamu harus Matius jawab. 5. Tunjukkan. Di Matius Saya tunggu 5:20. kamu, eh. Jangan Aku congor. udah kena- Jangan aku congor. sampaikan. Tunjukkan. Saya hadapi kamu. Udah 3 ayat ya. Saya nanti 3 ayat. Buka di Matius 5:20. Buka. Bacakan. Mulai dia jijik bacanya. Nanti ayatmu saya yang bacakan. Ini kan aku yang menjawab. Bukan kamu Bacakan. bertanya. Bro, aku menjawab bahwasannya Yesus pernah berkata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu lebih baik keagamaannya dibandingkan orang-orang di situ. Mana datanya? Orang-orang imam besar. Mana datanya? Makanya kau nggak pernah baca Bible kau nih. Modal bacot Nggak lu. pernah baca Bible. Kamu modal bacot. Tunjukkan datanya. Oke. Kita tunjukkan, nggak bisa jawab kok. Kalau bisa Yesus yang datang ngadapin aku bro, jangan kalian. Habis saya jawab giliran saya ya, sepakat ya? Ya, kau harus jawab, jangan Iya, cuma saya modal congor. jawab. Bacakan. Oke, kamu harus jawab, jangan modal congor. Bacakan. Nah, di sini. Kenapa kamu udah nggak mau baca lagi? Nah, di sini. Bacakan aja. Maka, sebentar. Maka aku berkata, kata Yesus nih. Tengok nih, ini Yesus ngomong nih. Maka aku berkata kepadamu, kepada siapa? Orang-orang itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Gak mungkin orang ini, orang-orang beriman
di waktu itu berani berkata kepada Pilatus berbohong. Jawab. Ini orang-orang keagamaan Boleh saya yang tinggi, jawab? orang-orang dijamin masuk Itu surga. iman saya, biar Oke, saya silakan. jelaskan. Oke. Jika Berarti siapa si penyesat itu? dengar dulu, pakai adabmu. Jika Kembali ke Matius 27 tadi, adik. Kan di Itu situ yang berkata berbeda orang-orang Farisi dan orang-orang imam-imam. Di sini kupaparkan bahwasannya di Matius 5:20 adalah orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang Farisi ini dicap Yesus sebagai orang-orang yang keilmuannya lebih benar. Gak mungkin mereka tuh berbohong kepada Pilatus. Karena di Udah. situ dikatakan imam-imam. Imam-imam adalah orang-orang yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Jedar, bingung kok. Selamat datang kebenaran. udah, Silakan. jika iman, dengar dulu. Jawab. Jika agamamu tidak lebih baik dari mereka, itu kata perbandingan. Jika dari yang buruk saja imanmu tidak lebih baik, makanya kamu tidak di situ. Jadi perbaiki agamamu. Cukup, sudah saya jawab ya. Sekarang pertanyaan saya. Bro, Takut. Lihat Dengar, netizen, bro, ya. takut dia. kok takut? Takut. Takut Emang dia. apa penjelasannya? Penjelasannya apa? Apa sih penjelasannya? Kan saya sudah bilang. Itu Apa kan penjelasannya? dengar saya jelaskan. Oh, Udah silakan. takut. Silakan. Jika agamamu tidak lebih baik dari agama orang-orang Farisi itu, maka engkau tidak berhak memiliki kerajaan surga. Benar? Benar. Artinya, jika agamamu tidak lebih baik daripada iman mereka yang sudah rendah saja, kamu tidak berhak. Jangan geleng kepala. Itu bahasa Indonesia. Giliran saya. Terserah kamu terima atau tidak. Sampaiannya itu, bro, sampai di Matius 27 yang menyampaikan. Udah. Giliran saya takut kamu. Mulai. Takut dia. Di bahasa agamanya takut. Oke. Giliran saya. Jawab dulu, berarti yang berkata itu si penyesat atau tidak? Yang bangkit pada hari ketiga? Yang menurut imam-imam dan orang Farisi, dia si penyesat. Sudah saya jawab. Giliran saya. Oke, ya? Berarti si penyesat atau tidak? Aku takut dia. Pengakuanmu. Berarti kau menyetujui, kok takut? Berarti Udah, kau giliran saya. menyetujui bahwasannya yang bangkit pada hari ketiga adalah si penyesat. Nggak bisa jawab kan? Menurut orang-orang Farisi dan imam-imam, ya si penyesat. Udah saya terima ya, udah saya jawab. Giliran saya. Ya, kamu sabar. Yang Takut. penyesat itu siapa yang bangkit pada hari ketiga? Siapa si penyesat itu? Menurut imam-imam itu Tuhan Yesus. Iya, Karena namanya siapa si penyesat Sudah. itu yang bangkit pada hari Tuhan ketiga? Yesus. Sudah saya jawab. Berarti Yesus Giliran saya. penyesat. Udah, Berarti iya. Yesus Udah, ini penyesat. saya rekam. Oke. Ini saya rekam sudah. Hah? Giliran saya bertanya. Saya Oke. rekam. Iya, giliran kamu bertanya. Ya udah silakan. Giliran saya yang bertanya ya. Tolong terangkan kepada saya. Oh, berarti setuju Yesus penyesat. Wih, Mulai. udah kamu silakan saya. Pakai adabmu. Ya, setuju dulu. Silakan. Abang beli boneka Jepang. Kalau nggak, Bang pindah Islam. Kalau Bang pindah Islam, Abang boleh nikah dengan wanita lain. Jadi Islam itu aja. kan haram juga kalau menikah sama boneka Cina, kan haram itu Di juga Islam namanya. haram, di Kristen nggak haram. Kan Abang Kristen. Saya kasih Abang masukan itu karena Abang Kristen. Tapi kalau Abang keluar dari Kristen, Abang jadi Islam, ada aturannya. Anda boleh menikah dengan wanita yang Anda mau. Dan wanita yang mau dengan Anda. Bener kan, Gafur? Enak kan jadi Islam Betul. kan, Gafur? Ya, ada Enak. solusi, ada solusi, Ada pokoknya ada solusi. solusinya. Kalau di Kristen nggak ada solusi, saudara, berat. Nggak ada Terpaksa beli boneka Jepang. Itu pun yang murah. Iya. Kalau yang mahal nggak sanggup. Jadi tadi yang namanya ajaran agama itu Bang, salah satunya adalah memberikan solusi untuk kehidupan Bang. Ketika sebuah ajaran agama tidak mampu memberikan solusi di hidup kita, buat apa kita pegang? Selesai di situ. Lanjut. Sejalan dengan perkataan saya, Abang Kuna Niha, agama yang benar itu agama yang tidak merugikan dirimu dan tidak merugikan orang lain yang tidak mengimaninya. Nah, ketika kamu jadi Kristen, kamu rugi sekali, abangku. Masih muda, ganteng lagi, pekerja keras, masih segar sekali. Tiba-tiba
Duh bang, dibiarkan begitu aja nganggur. Padahal ada perempuan yang mau sama abang, ya kan? Contoh di bawah tuh ada namanya tuh siapa tuh di bawah tuh yang mau tuh. Sayang kalau abang tetap jadi Kristen. Maka jadilah Islam biar enak. Boleh menikah dengan perempuan yang abang mau. Di Kristen nggak boleh nikah bang. Sulit. Bolehnya cuman beli boneka. Gitu, itu pun kalau mampu. Sulit bang jadi Kristen itu. Abang nggak boleh lagi menikah. Katanya kan harus berpisah mati kan. Harus berpisah mati kan bang. Nah, sedih jadi Kristen ini. Agama Kristen ini agama menyiksa diri ya. Tersiksa nggak bang? Jujur bang, saya tanya, Anda tersiksa nggak dengan hal ini? Iyalah tersiksa lah. Nah, menurut Anda, Yesus menginginkan nggak Anda tersiksa? Menurut Anda, Yesus ingin nggak Anda tersiksa seperti ini? Ya Nggak mungkin Yesus menginginkan bang, nggak tergantung Yesus yang tergantung. Tidak mungkin Yesus itu menginginkan abangku tersiksa kalau dia adalah seorang nabi yang benar bang. Makanya dia berkata kepada muridnya, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian tidak mampu memikulnya. Maka aku meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong lain. Maka Nabi Muhammad telah mengajarkan untuk abang, wahai saudaraku, kalau istrimu meninggalkan engkau, maka telah jatuhlah talak, atau kau mentalak dia. Kalau istrimu berselingkuh, dia murtad, dia berbuat yang nusus, maka kau sebagai suami boleh berhak terhadap dirimu sendiri untuk bahagia. Maka kata Rasulullah SAW, diizinkan bercerai, kecuali tidak ada alasan, nggak boleh ya. Kalau ada alasan diizinkan bercerai. Anda sangat dimuliakan dalam Islam. Dalam agama Islam, laki-laki itu diberikan otoritas. Kalau istrinya ingkar, maka dia boleh meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya. Masih ingkar, boleh dinasehati. Ingkar boleh dipukul, bukan pukulan yang bikin bonyok. Kemudian boleh diceraikan kalau istrinya masih ingkar. Ini ajaran yang menghargai hak diri kita. Maka ajaran Islam bukanlah ajaran yang merugikan penganutnya, apalagi orang yang tidak menganutnya. Maka Anda kalau ingin bahagia, ingin hidup di dunia selamat sampai akhirat, tidak pakai boneka, tidak mengocok, mohon maaf saya katakan itu ya, karena itu laki-laki seperti itu, berpindahlah ke jadi Islam, insya Allah boleh menikah. Kalau tidak, takutnya nanti lecet. Anda lecet, kasihan saya, begitu. Silakan Gofur, ambil alih dek. Ntar lagi ini menggarip di sini. Iya. Makanya apa-apa yang ada di dalam Islam itu sebenarnya adalah sebuah solusi, Bang. Islam itu mengajarkan untuk kita tidak munafik terhadap apa yang kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret yang sudah Bang Niha alami yaitu ketika Bang Niha sudah berpisah dengan istri, tapi sedangkan ajaran yang ada di dalam kekristenan itu tidak boleh bercerai atau tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali pasangan mati. Betul kan Bang ya? Maka nggak ada solusi di situ. Solusinya justru membuat sebuah kejahatan-kejahatan lain, membuat beberapa kejahatan-kejahatan lain. Mohon maaf, akhirnya mungkin akan ada timbul perzinahan mungkin akan timbul, ya, dengan sembarangan orang, ya. Karena untuk apa? Untuk memenuhi hasrat, untuk memenuhi kebutuhan lelaki, apalagi yang sudah pernah beristri gitu kan. Itu pasti kita nggak akan munafik di situ Bang, ya. Maka akan timbul beberapa maksiat di situ, timbul beberapa dosa di situ, termasuknya perzinahan. Kalaulah tidak seperti itu, artinya memaksakan untuk menikah, akhirnya apa yang terjadi Bang? Mungkin saja bagaimana caranya sang istri yang sudah berpisah bisa mati, betul enggak? Nah, nggak ada solusi Bang. Justru ketika Islam mengajarkan segala aspek kehidupan itu adalah sebuah solusi. Ada orang yang ngomong, oh Islam harus gini, oh Islam harus gini, harus itu, harus gini, harus itu. Jadi ada aturan dan ada batasan, itu jelas. Semuanya jelas di dalam Islam itu aturannya seperti ini. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Uni. Ketika ada istri yang membangkang kepada suaminya, maka pertama ditegur. Kedua ditegur dengan keras. Ketiga boleh dipukul dengan cara mendidik. Pukulan yang artinya itu untuk didikan. Sudah dipukul dengan bukan dengan menyakiti, tapi ternyata tidak juga menuruti apa yang dikatakan suami dalam konteks kebaikan, maka itu boleh diceraikan. Walaupun Islam itu membolehkan perceraian, walaupun perceraian itu adalah suatu hal yang sangat dibenci, namun diperbolehkan.
Itulah perceraian. Karena kalau tidak sampai ke titik temu damai, maka diperbolehkan walaupun itu tidak disukai atau dibenci. Jadi finalnya solusi finalnya adalah cerai. Setelah cerai baru boleh nikah lagi. Itu solusi, Bang. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan ada di dalam ajaran kekristenan. Kalau kita mau merujuk ke Alkitabiah atau mau merujuk ke dalam ajaran-ajaran apa yang ada di dalam kitab pedoman, itu nggak akan ada. Syarat sah menikahnya aja nggak ada, Bang. Bagaimana cara, tadi sudah disinggung ini tentang bagaimana cara kita tahu orang ini sah menikah atau sah sebagai pasangan suami istri dengan orang yang tidak sah sebagai suami istri. Itu nggak ada, Bang. Kalau di dalam Islam jelas, harus ada akad nikah, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Itu syarat sahnya menikah. Ketika tidak ada syarat sah menikah itu, maka tidak bisa dikatakan sah pernikahan itu. Bisa dianggap zina pernikahan itu ketika tidak memenuhi syarat sah nikah. Nah, ada nggak di dalam kekristenan? Ternyata tidak ada. Ketika orang mau menikah di dalam kekristenan, hanya ada beberapa peraturan-peraturan yang itu diterapkan oleh para pendeta atau gereja, yang tidak ada dasarnya di dalam pedoman hidup kalian, atau tidak ada dasarnya di dalam kitab kalian. Ada nggak syarat sahnya menikah di dalam Bible? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Silahkan, boleh ditanggapi Bang Neha. Atau mau pertanyaan selanjutnya mungkin, mumpung masih ada Uni, mumpung kita diberikan kesempatan Uni untuk bertanya, silahkan bertanya sepuasnya Bang Neha. Sebenarnya sih Bang, banyak pertanyaan, cuma karena pakai giliran, siapa tahu ada yang teman-teman yang lain yang mau pengen bertanya dan untuk belajar juga bagaimana syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam agama Islam ini. Karena silakan, nggak apa-apa ditanyakan kita di dunia ini kan belum kita tahu mana yang dipastikan dalam hidup ini, bahwa mana yang kita paling percaya, Islam atau Kristen. Cuma hanya karena kita ini bertanya bagaimana solusinya untuk lebih percaya lagi, kan begitu? Boleh. Nah, itulah. Boleh ditanggapi Uni? Oh, Uni lagi Boleh, sibuk. Bang. Bentar kita tunggu Uni. Mungkin lagi balas ini. Sambil nunggu nih ya. Intinya gini abangku, yang namanya ajaran agama itu bukan cuma bicara tentang keselamatan kelak setelah kita meninggal ya, tapi bicara saat ini juga ketika kita di kehidupan di dunia. Artinya sebuah ajaran agama itu harus memberikan sebuah solusi dari semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang manusia hadapi selama di dunia. Salah satunya itu tadi, ketika kita punya istri, misalnya nih, tiba-tiba istri saya dia paralyzed, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, atau sedangkan sang suami ini masih sehat, segar, bugar, natur sebagai laki-laki, pasti ada yang namanya syahwat. Saya pernah tanya ini ke teman-teman Kristen, saya tanya, terus solusinya apa kalau berdasarkan agama Kristen? Dia bilang cuma satu, 501 bang solusinya. Bayangin coba, solusinya 501, pakai sabun bang. Tidak bisa seperti itu bang. Kalau sebuah agama tidak mampu memberikan solusi pada saat kita hidup di dunia, maka kalau saya sendiri nih pribadi, itu jadi pertanyaan bang. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan menurunkan manusia hidup di dunia, tapi dia tidak memberikan solusi-solusi, aturan-aturan yang bisa menjadi solusi untuk kita hidup di dunia? Itu akan jadi pertanyaan saya itu bang. Lanjut. Lanjut nih. Ya, nah, gimana nah? Ada pertanyaan lagi nah? Kalau ada yang multi dari bawah juga kan silakan di siapa tahu. Nggak, gini aja dek, kamu belajar aja nggak apa-apa untuk denger-denger ya. Kalau nanti kamu mau bertanya aja. Boleh parkun, boleh ditutup camnya.
nggak apa-apa, nggak turun juga nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba terbersit ingin bertanya, tanya aja, nggak apa-apa kok, ya. Ditutup camnya, ditutup micnya, boleh dengarkan kami di sini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Kalau ada kayak Uni salah, ngomong aja nggak apa-apa nah. Karena kami mengizinkan kalian untuk saling berbagi ilmu di sini, ya. Nggak apa-apa deh, tutup aja camnya, tutup aja micnya. Ada standby di sini nggak apa-apa. Biar yang lain mungkin mau bertanya. Kalau mau turun juga nggak apa-apa. Tetap di sini tetap nggak apa-apa juga. Greg, karena di sini sudah masuk waktu maghrib Uni waktu Ternate, Uni sholat maghrib dulu. Nanti Uni hadir kembali. Yang mau bertanya, boleh bertanya, anak bunda ya. Tapi dengan catatan, anak bunda jangan baper sama bunda. Bunda orangnya emang agak lucu-lucu gini ya, ya. Siap nih. Iya. Baik, teman-temanku yang Kristen yang aku cintai, sungguh pun kalian menghujatku secara pribadi. Kalian bilang aku cantik lah, kalian bilang aku makin lama makin manis lah, kalian bilang aku semakin lama semakin mempesona lah. Nggak apa-apa, aku kalian fitnah kayak gitu. Terima kasih lah, nggak apa-apa. Tapi ya minimal kalian naik bertanya, ya jangan ngedabrus ya. Pokoknya Ibu Gembala mah dipitnah sama kalian mah, Ibu Gembala mah terima aja kenyataan ya. Ya. Itu tak ada isi order. Kirim top itu dia melalui Dana isi dulu. Apa bang? Abang mau ngirim apa lewat Dana? Mau ngirim kami paus bang? Jangan paus bang, singa aja satu-satu bang. Singa aja bang, Bang Erwin. Abang mau itu pakai Dana, pakai GoPay bisa bang? Boleh ya? Ya gitu. Iya Uni. Nanti dikirim. Masya Allah. Agak bang, itu bercanda bang. Bercanda bang, transfer aja bang, nggak usah bang pakai gini bang, transfer aja bang, nomor rekening aja. Itu lebih cocok tuh bang, transfer aja bang. Salam Uni. Terima kasih. Assalamualaikum Uni. Iya bang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda Gembala dulu anak-anak Bunda. Di sini ada bang, ada Om Gofur, ada Om Greg, ada Om Ben, ya. Mereka sama saja dengan Uni, sama-sama memiliki ilmu dan wawasan. Silakan kalian bertanya, jangan berantem ya. Nanti Bunda cabut bulu hidung kalian ya. Sebelum Bunda berangkat sholat maghrib, Bunda nyanyikan dulu sedikit lagu. Anak Bunda, mari sini hanya bertanya. Anak Bunda, anak Dajjal kerumnya Edis gitu ya. Maaf ya anak Bunda kalian agak sedikit gimana gitu. Baiklah kalau begitu, dalam hitungan ketiga camnya akan tertutup. Lihat ada sulap ya. Tuh 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang Eka Putra selamat malam. Selamat sore. Bang Eka selamat sore.